Wabub hadiri pelepasan PKA Angkatan 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Wakil Bupati Berau hadiri penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau di Balai Mufakat pada Jumat 10 Desember. Hadir pula Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara LAN Dr. Agus Sudrajat, Kepala Puslatbang KDOD LAN Dr. Marimandarto, Asisten 1 Sekte Berau M. Hendratno, Asisten 3 Insinyur Hajah Maulidiah, Kepala Badan Kesbangpol Berau Haji Abdurrahman, Kepala BKPP Muhammad Said, Kepala Dinas Sosial Dr. Gigi Toto Hermanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Insinyur Tentrem Rahayu, PLT Kepala DPPKB P3A Insinyur Hajah Dahnia Ratnawati, dan peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Wakil Bupati Berau dalam sambutannya mengatakan pelatihan kepemimpinan administrator sejatinya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial. Capaian akhir dari proses pelatihan ini adalah membentuk seorang pemimpin yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dibebankan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Manfaat bagi pelayanan masyarakat dan kemajuan Bumi Papua Kabupaten Berau. Hadirin yang saya hormati, para peserta PKA yang berbahagia, sebagaimana diketahui bersama, kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrator Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator dan Peraturan LAN RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator sejatinya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial. Capaian akhir dari proses pelatihan ini adalah membentuk seorang pemimpin yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dibebankan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan masing-masing. Kompetensi ini biasa disebut sebagai kompetensi kepemimpinan melayani, yang pada akhirnya melahirkan akuntabilitas jabatan, kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik dan sistem birokrasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Di samping itu, PKA juga merupakan starting point strategis untuk mengembangkan sikap optimis para ASN, terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Dengan demikian, lanjutnya PKA memiliki arti penting baik secara individual maupun institusional. Secara individual, kita sebagai ASN dituntut untuk senantiasa memperbaharui wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan demi melaksanakan pengabdian di tengah perubahan kondisi dunia yang begitu cepat. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting ketika mengikuti pelatihan, rapat, maupun agenda seremonial lainnya. Pertemuan yang biasanya klasikal kini mau tidak mau berubah menjadi virtual, jelasnya. Sementara Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara LAN Dr. Agus Sudrajat dalam sambutannya mengatakan, untuk menjadi Indonesia maju di tahun 2040 dalam 1 tahun minimal 320 juta per tahun GDP yang harus tercapai. Cita-cita itu kemudian harus diisi oleh birokrasi yang harus diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur sipil negara di 2024. Bapak sekalian, tadi Pak Wakil Bupati sudah juga menyinggung tentang cita-cita Indonesia 2045, ya, Indonesia emas, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai Indonesia emas, cita-cita itu cukup tinggi karena targetnya adalah Indonesia menjadi 5 negara terbesar di dunia, gitu. Sehingga pendapatan per kapita bangsa Indonesia itu rakyat Indonesia itu dalam 10 tahun minimal 320 juta per tahun. Gitu ya. Nah, cita-cita itu ya, kemudian harus diisi oleh birokrasi, ya, harus diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian nih sebagai aparatur sipil negara. Cita-cita RPJMN ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, yang tentunya harus diisi oleh ASN yang punya kompetensi tertentu.
Bapak Ibu sekalian sudah membuat proyek perubahan dengan berbagai inovasi yang ada di setiap organisasinya. Kemudian harus punya jiwa entrepreneur yang dimana memang kita harus melayani masyarakat dan bukan dilayani lagi. Juga kita harus mampu berbahasa asing. Para ASN juga dituntut untuk bisa melaksanakan banyak hal agar bisa bersaing di dunia yang dimana perkembangan begitu pesat, bebernya. Dikatakannya pada era digital sekarang ASN juga harus melek digital karena ketika bicara terkait dengan digital, literasi beradaptasi dengan teknologi. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan surat tanda lulus kepada para peserta pelatihan kepemimpinan dan penyerahan piagam kepada 3 orang lulusan terbaik. Aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan selamat kepada terbaik 1, Dr. Bukan FKMSI, Kepala Bidang Pendidikan